Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Nasib kota Kroya dan kota Purwokerto miris dan tragis kalau dilihat dari sisi perjalanan pemerintahan daerah. Mengapa? Simak sampai tuntas video ini agar Anda tidak gagal paham. Otonomi daerah adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kedua Pasal 18 Ayat 1-7, TAP MPR RI Nomor 15 MPR 1998 dan Nomor 4 MPR tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada intinya, pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah harus mendapatkan persetujuan DPRD. Nama daerah, lokasi, syarat kewilayahan, infrastruktur, dan syarat lain yang sesuai undang-undang sebenarnya dapat dipenuhi oleh kota Kroya dan kota Purwokerto. Di saat daerah lain telah lama memperjuangkan provinsi, kabupaten, kota memekarkan diri agar meningkat dalam posisi pemerintahan, Kecamatan Kroya dan kota Purwokerto nasibnya sungguh miris dan tragis. Sebagai contoh, Provinsi Papua, Provinsi Bogor Raya, Kabupaten Bogor Barat, Kecamatan Kroya di Indramayu berjuang menjadi ibu kota kabupaten. Tokoh masyarakat dan anggota DPR tengah berjuang keras agar daerahnya naik status alias pemekaran. Sementara itu, daerah lain yang telah berhasil memekarkan diri dan menjadi daerah otonom baru adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, dan sebagainya. Hasil perjuangan para tokoh masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik provinsi maupun kabupaten. Mengapa Kecamatan Kroya dan kota Purwokerto bernasib miris dan tragis? Inilah ulasannya. Yang pertama, kota Kroya. Sesuai dengan Pesluit tanggal 27 Juni 1841 nomor 10 tentang Patenshap Dayuh Luhur, dipisahkan dari Kabupaten Banyumas, dijadikan satu afdeling tersendiri, yaitu Afdeling Cilacap dan Distrik Adireja. Distrik Adireja kemudian pindah ke Distrik Kroya karena Kroya dinilai lebih cepat berkembang dan lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan Onderrekenschap Rencana Residen Banyumas Desturier tertanggal 31 Maret 1831, daerah Distrik Kroya yang menggantikan Distrik Adireja meliputi dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah Gunung Prenteng menuju puncak, kemudian turun ke arah tenggara menuju Pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gemelem, ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karisidenan Banyumas menuju ke laut, ke arah barat menuju muara Sungai Serayu. Dari bukti sejarah tersebut tersurat dan tersirat pembentukan Kabupaten Cilacap. Rencana awalnya adalah dua wilayah, yaitu Afdeling Cilacap dan Distrik Adireja. Karena Distrik Adireja pindah ke Distrik Kroya, maka wilayah Distrik Kroya dari penjelasan tersebut cukup luas, meliputi Kecamatan Nusa Bungu,
Binangun, Adipala, Kroya, Maos, Sampang, bahkan Kecamatan Kesugian dan sekitar Rawalo. Sayang, wilayah distrik Kroya yang luas terdiri dari 7 kecamatan itu kemudian turun menjadi kecamatan saja di tahun 1990-an karena penghapusan wilayah Kawedanan. Kini nasib Kroya sebagai cikal bakal kabupaten atau kota madya secara historis tak terdengar lagi upayanya. Harus diakui, fakta sejarah dan kondisi sekarang Kabupaten Cilacap masih terlalu luas. Yang kedua, Kota Purwokerto. Setali 3 uang, nasib Kota Purwokerto mirip dengan distrik Kroya. Kota Purwokerto sampai tahun 2020 masih belum menjadi kota madya meskipun pernah menjadi kota administratif. Purwokerto terdiri dari 4 kecamatan, lebih kecil dari distrik Kroya. Kecamatan di Purwokerto adalah Rejasari, Purwokerto Wetan, Bancar Kembar, dan Karangklasem. Kota Purwokerto memiliki sejarah cukup panjang, menjadi ibu kota Kadipaten Aji Barang semasa Adipati Martadireja kedua 6 Oktober 1832. Namun 4 tahun kemudian, ibu kota Kadipaten Purwokerto digabung dengan Kadipaten Aji Barang pada 1 Januari 1836 menjadi Kadipaten Purwokerto dengan ibu kota Banyumas. Kini nasib Kotip Purwokerto justru kalah dengan Kotip Cilacap yang telah menjadi Kabupaten Cilacap, senasib dengan distrik Kroya. Di era zaman now, sudah sepantasnya distrik Kroya memekarkan diri menjadi kabupaten atau kota madya. Juga sudah selayaknya Purwokerto mekar menjadi kota madya. Kota Kroya dan Purwokerto bukan kota KW-KW-an, bukan juga kota kaleng-kalengan. Jika bukan warga sendiri yang berjuang, siapa lagi? Apa warga daerah lain mau berjuang? Itu suatu hal yang mustahil. Gak mungkin lah yao. Gak bisa bro. Males coy. Tangeh lamon lur. Demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga kota Kroya dan Purwokerto, ayo berjuang memekarkan daerah mulai dari sekarang. Channel Branding IT akan menyajikan informasi dan video menarik lainnya yang bermanfaat seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Pencet tombol lonceng, dan ini gratis.